produk Anda mahal, biasanya Anda langsung menurunkan harga. Langsung, saingan, perang harga, dan sebagainya. Dan akhirnya Anda bilang kayak, kok nggak profit lagi ya? Alright guys, so ini seru banget ya. Saya posting di Instagram saya. Kalau Anda jualan dan sering dikatain kayak produk Anda mahal, biasanya Anda langsung menurunkan harga. Langsung, saingan, perang harga, dan sebagainya. Dan akhirnya Anda bilang kayak, kok nggak profit lagi ya? Dan akhirnya Anda bubar. Ini siklus yang terjadi terus-terusan. Apalagi kalau Anda dari offline, kemudian masuk ke online, kemudian terjadi perang harga, orang bilang di sana murah, di sana mahal, akhirnya bubar. Nah, ini postingan saya di Instagram saya beberapa hari terakhir yang menjawab pertanyaan ini. Oke, so lihat yang pertama nih. Pinjol ilegal di Sleman digerebek polisi, 83 orang diamankan. Ada lagi. OJK, 24 pinjol yang digerebek Polda Jabar seluruhnya ilegal. Artinya apa sih ini? Ini cukup menarik. Nah, ini saya nulis gini nih. Buat kamu yang jualan tapi customermu selalu bilang mahal, berarti salahmu karena kamu tidak mengerti atau tidak menjelaskan value offermu dengan baik. Dan customernya nggak ngerti. Karena kalau orang ngerti value penawaranmu, emosinya akan bergerak. Mereka akan ngutang kalau nggak punya duit. Ini konsep ya. Bukan saya nyuruh ngutang, by the way. Teman-teman, bukan saya nyuruh ngutang. Tapi konsepnya adalah, lihat aja yang kejebak pinjol, KPR, kredit motor, meningkat pas lebaran, kredit card, dan sebagainya. Mereka itu mau pamer ke keluarga pas pulang kampung. Meskipun nggak punya duit. Ingat kata kuncinya di sini. Yang mereka inginkan di kepala mereka apa sih? Mereka membeli rasa bangga dipuji keluarga. Dan itu value yang sangat tinggi buat mereka. Ya, jadi mereka membeli rasa bangga itu karena sudah jauh-jauh ke Jakarta, misalkan ke kota besar, merantau, kemudian pulang kampung pas lebaran. Kan orang tua selalu nanya, gimana hasilmu? Merantau keluar sana ninggalin keluarga. Harus pulang bawa sesuatu kan? Either bawa motor, mau bawa mobil, mau itu cuman KPR doang, atau mau itu cicilan, kredit motor, gak ada urusan. Yang penting pulang bawa itu. Jadi yang dibeli bukan motor. Karena sehari-hari dia nggak pakai motor. Dia pakai angkot, dia pakai Grab, dia pakai kereta. Sehari-hari nggak butuh. Tiba-tiba pulang, kenapa butuh? Padahal pulang juga bisa naik travel, naik bus, whatever. Kenapa tiba-tiba pulang butuh? Yang dibeli bukan motor. Yang dibeli adalah pride. Bangga. Itu yang dibeli. Ingat itu ya. Jadi, kalau cuman bilang mahal, artinya apa? Mereka nggak kelihatan gambaran menariknya. Di kepala mereka tidak ada gambaran yang indah tentang produk Anda dan benefitnya. Di kepala mereka munculnya adalah, saya harus keluar duit sekian rupiah. Di kepala mereka itu. Maka, ingat nih, ini orang-orang yang biasa offline nih. Begitu masuk ke toko, ditulis apa di toko? Sale. Berarti Anda, begitu orang masuk ke toko, otak mereka Anda frame dengan istilah sale. Ya, jadi di otak mereka Anda nggak mau perang harga, tetapi orang yang masuk ke toko Anda siapkan untuk perang harga. Sale, diskon, promo 70%, akhir tahun, payday, whatever lah gitu kan. Jadi Anda mau melakukan sesuatu supaya mereka tidak fokus ke harga, tetapi Anda sendiri yang membuat mereka fokus ke harga. That's your problem, guys. Kemudian, ini ada sebuah cerita lagi. Kisah remaja rela jual ginjal demi beli iPhone. Ini berita lama, tahun 2011 kalau nggak salah. Tetapi saya nggak peduli tentang lamanya. Dia bilang, dan itu lama lah, iPhone masih barang mewah dan sebagainya. Sampai hari ini iPhone barang mewah, guys. Penggunanya itu cuman kayak, less than 10% di Indonesia. Anda semua pakai Android. Saya pakai Android. Ya, ini iPad sih. Tapi anyway, itu still barang mewah. Intinya adalah, nggak punya duit, rela menggadaikan, rela menjual organ tubuh demi beli barang. Artinya apa? Yang dia lihat, oke, kita frame kayak begini konsepnya ya. Si A bilang iPhone mahal. Si B bilang iPhone memang mahal. Tapi saya jual ginjal untuk dapetin iPhone. Nah, pertanyaan saya, barangnya sama. Oke, barangnya sama. Nggak ada urusan sama barang kan, berarti kan. Yang berbeda adalah isi kepala si A dan si B. Nah, sekarang PR-nya adalah apa sih isi kepala si A dan si B? Si A ngelihatnya, fungsinya cuma itu doang. Si B ngelihatnya apa? Oh, pakai iPhone, saya gengsi, gaya. Nih teman-teman belum ada yang pakai nih. Berarti beda kan? Isi kepala si A dan si B kan beda. Yang membuat tingkah lakunya beda. Barangnya sama. Oke? Dua-dua nggak beli. Nggak sanggup beli. Yang satu nggak sanggup beli. Yang satu
nggak sanggup beli, jual ginjal. Yang satu kok enggak, yang si aku kok enggak gitu. Berarti kalau kita balik nih secara marketing, kalau Anda nunjukin harga, maka Anda akan ketemu si A. Karena logik kan. Tapi kalau Anda menjual bangga, bukan menjual iPhone, menjual bangga, emosi sekali lagi, maka Anda akan dapat customer si B. Sekali lagi ya, konteksnya teman-teman nggak ngajarin supaya Anda membuat customer Anda jualan ginjal. Bukan itu. Tetapi secara konsep marketing, orang akan tertarik ke emosional daripada ke logik. Maka dari situ ada yang bertanya di sini kemarin, dan apa sih lawan katanya marketing? Maka itu jawabannya adalah logik. Oke, saya posting di sini. Lawan kata marketing. Marketing itu gimana caranya membuat orang interested, tertarik, dan akhirnya menginginkan produk Anda. Itu yang disebut dengan marketing. Apapun ya, digital marketing ya berarti effort itu, usaha itu dilakukan di sosial media, di website, di Instagram, di marketplace secara digital. Nah, lawan katanya adalah gimana cara membuat orang tidak tertarik, yaitu dengan logik. Oke, karena kalau semuanya logik, barang mewah nggak ada yang laku, men. Kayak logik nih, kenapa saya harus beli jam tangan harga 1 miliar? Ratusan juta sampai miliaran. Kalau saya cuma butuh lihat jam, saya tinggal ambil handphone, kelihatan jamnya. Saya bahkan nggak butuh pakai jam tangan. Oke, there is logic. Tapi yang dibeli apa? Keren, bagus. Itu udah nggak logik. Jadi ketika ada kata bagus, cantik, dan sebagainya, udah nggak logik sih. Ya kan, itu udah emosional, itu udah pendapat pribadi. Kalau saya pakai begini, kalau saya orang kaya, kalau saya sukses, saya harus pakai Ferrari, saya harus pakai mobil sport, dan sebagainya. Itu bukan logik, guys. Kalau logik adalah Anda butuh kendaraan. Kalau Anda butuh kendaraan, Anda bisa pakai Grab. Selesai. Saya di Jakarta pakai Grab. Tapi kalau misalkan keluar bareng keluarga, kemudian rame-rame, saya ada mobil sih. Tapi most of, daily use, ke mall sebentar gitu. Wah, saya pakai Grab aja. Kemarin waktu di Jakarta. There is logic. Oke. Jadi, sekarang, kita balik ke marketing. Karena channel saya sebab marketing. Gimana caranya supaya jualan Anda tidak dikatain mahal? Maka jawabannya adalah sell the emotion, bukan sell the logic. Sekarang Anda breakdown lagi nih. Dari postingan Anda, kata-kata Anda, copywriting Anda di semua social media, di video Anda semuanya. Apakah yang Anda tampilkan itu bahasanya logik atau bahasanya emotional? Jadi emotional state yang dibuat itu apa? Jadi ketika orang mau membeli barang Anda, dia harus merasa something, emotional state, sedang berada di emosi apa. Itu yang harus Anda create. Sehingga ketika dia memiliki emosi tersebut, maka dia akan tidak bisa dibendung untuk membeli produk Anda. Bahkan sampai ngutang or jual ginjal. Oke? There is the framework. Nah, maka apa sekarang? Apakah fear? Orang beli masker kemarin di bulan Maret tahun lalu, pas pandemi awal mulai, masker, kemudian hand sanitizer, itu orang didrive oleh emosi fear. Semuanya pada takut luar biasa, kemudian dimanfaatkan. Tapi penjualan itu based on fear. Macam-macam kan? Orang mau beli iPhone bukan fear. Orang mau beli iPhone tadi karena apa? Karena bangga, bisa pamer, gengsi. Nah, pertanyaan saya, Anda mau memunculkan emosi apa nih sekarang nih ke customer Anda nih? Supaya bisa beli produk Anda. Maka copywriting apa yang memunculkan? Anda baca ulang copywriting Anda baca ulang iklan video Anda, tonton ulang. Kalau nonton ini, saya inspired gak ya? Saya excited gak ya? Saya seru banget gak ya? Rasain. Itu caranya untuk mencari tahu emosi apa yang mau dimunculin. Apakah mewah? Apakah saya bakal keren banget, bangga banget? Apakah saya bakal sukses, punya banyak duit, nanti saya bisa ini, itu gitu. Nah, itu yang harus di-create, teman-teman. Oke. So, hopefully Anda paham dengan video singkat ini, bahwa kebanyakan orang dikatain mahal, yang dilakukan adalah menurunkan harga. Anda perang dengan logik, gak akan menang. Semurah-murahnya produk Anda, akan ada yang jual lebih murah dan bahkan mereka jual rugi. Terus gimana caranya kalau sampai mereka jual rugi? Anda mati. Maka juallah keunikan dan emosional. Itu pesan saya. Alright? Thank you so much guys. See you in the next video. Bye-bye.